Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sedikit saya ingin memberikan komentar untuk presentasi kelompok 1 kemarin tentang zakat, infak, dan sedekah. Sudah dijelaskan di makalah, memang ada beberapa perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah. Bisa dibaca kembali. Kemudian ada perbedaan umum antara zakat, infak, dan sedekah. Kalau zakat itu sudah pasti hartanya, ketentuannya, dan orang yang menerimanya. Sementara infak dan sedekah itu tidak pasti, hampir mirip. Hanya perbedaannya, kalau infak itu berupa harta, infak itu berupa harta. Sementara sedekah itu lebih umum, bisa harta atau bukan. Nah, itu bedanya ya. Misalnya senyum itu sedekah, membaca tahlil itu sedekah. Sementara infak berupa harta, berupa uang, berupa barang, itu infak. Jadi kalau sedekah lebih umum daripada infak, tanggapannya. Kemudian beberapa pertanyaan kelompok 1 kemarin. Bolehkah zakat mal ditasarrufkan ke masjid atau kota amal? Ini dari Ratna Puspita. Perlu diperhatikan golongan penerima zakat. Ini kalau zakat itu khusus, ada 8 golongan. Ada ayatnya, itu ada 8 golongan: fakir, fuqara, miskin, amin, mu'allaf, kemudian gharib, sabilillah, ibnu sabil. Itu ada beberapa. Jadi sementara kota amal atau masjid itu tidak masuk dalam 8 golongan itu. Tidak bisa, tidak boleh. Hanya ada beberapa pendapat yang meluaskan makna sabilillah. Sabilillah ini makna asalnya adalah orang yang berjalan di jalan Allah. Makna aslinya adalah jihad, orang yang berjihad. Itu ada yang meluaskan, ulama meluaskan. Jadi semua orang yang melakukan kebajikan dalam jalan Allah itu bisa dikatakan sabilillah. Tapi itu lemah, lemah. Qaul yang lemah. Kemudian pertanyaan yang kedua, zakat saham atau investasi. Nah, ini zakatnya gimana? Apakah profitnya saja atau semuanya yang dizakati? Ini dari Khairul Hermawan ya. Investasi itu atau saham itu juga ada zakatnya ya. Itu disamakan dengan tijarah. Hanya perbedaannya nanti apakah investasi ini berupa manfaat atau berupa barang. Nah, ini. Kemudian saham yang dimiliki berapa persen. Ya. Tapi intinya ada zakatnya. Nah, nanti ada bab tersendiri. Hanya tanggapan saya, kalau investasi itu berupa manfaat, maka yang dizakati adalah laba bersihnya ya, atau keuntungannya, profitnya saja. Misalnya dia investasi dalam perhotelan, ini contohnya ya, perhotelan. Selama 1 tahun dikurangi biaya perawatan, biaya gaji karyawan, biaya perawatan hotelnya. Nah, berapa profitnya? Baru itu yang dikeluarkan zakatnya. Nah, itu. Tetapi kalau itu berupa tijarah barang, maka semuanya harus dihitung. Nah, ini perbedaannya ya. Misalnya dia investasi jual beli toko, misalnya baju, maka semuanya dihitung. Dari modal sampai laba dihitung, semuanya sampai satu haul 1 tahun, berapa hartanya, nah itu yang dihitung semuanya. Nah, berapa nisabnya, itu nanti. Jadi tidak semua harta ada wajib zakat, ada batasan nisab. Nisabnya itu berapa, baru ada zakatnya.
Ya, zakatnya berapa? 2,5%. Itu ya. Tapi nanti akan kita bahas kembali di bab tersendiri. Kemudian pertanyaan ketiga, cara mengetahui kewajiban kita mengeluarkan zakat. Ya. Cara mengetahui bahwa kita itu sudah wajib zakat harta seperti mobil, rumah, dan sepeda. Nah, ini tadi dijelaskan tidak semua harta itu ada zakatnya. Ya. Yang ada zakatnya adalah harta yang diperjualbelikan atau yang dikembangkan. Ya. Kalau yang dipakai itu tidak ada zakatnya. Jadi kita punya mobil itu dipakai bukan untuk diperjualbelikan, tidak ada zakatnya. Punya rumah ditempati, ya, termasuk perhiasan dipakai, itu tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya adalah yang diperdagangkan, ya, usaha mobil, nah itu ada zakatnya. Rumah kontrakan, rumah diperjualbelikan, itu ada zakatnya. Jadi tidak semua harta yang kita miliki ada zakatnya. Saya kira itu untuk kelompok pertama kemarin. Jadi intinya kelompok pertama ini adalah tentang zakat, infak, dan sedekah. Ya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.